Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi etik, etika profesi, teknologi informasi dan komunikasi pertemuan keempat. Nah, kali ini di pertemuan keempat ini kita bahas tentang cybercrime atau kejahatan dunia maya ya. Nah, pembahasan untuk di pertemuan keempat ini, pembahasan cybercrime, kita nanti akan membahas masalah pengertian cybercrime, karakteristik cybercrime, bentuk-bentuk cybercrime, kemudian contoh dari cybercrime, istilah-istilah yang ada dalam cybercrime, dan kita lihat kasus yang ada di Indonesia dari permasalahan cybercrime ini ya. Nah, cybercrime atau kejahatan dunia maya tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Nah, kalau sekarang kita lihat teknologi semakin canggih, semua orang sudah bebas mengakses internet ya, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Ada hal-hal yang sebenarnya ya nggak hanya kejahatan di dunia maya saja, di dunia nyata juga banyak orang-orang jahat ya. Nah, kita lihat dulu kejahatan seperti apa sih yang terjadi di dunia maya. Itu sangat banyak sekali, mulai dari hacker, kemudian penyalahgunaan data, kemudian penyusup ya kan, atau misalnya mensabotase dan sebagainya. Nah, kejahatan dunia maya atau cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Ada dua kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah penggunaan komputer untuk perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan keuangan, bisnis, kekayaan, ataupun pelayanan. Yang kedua, bisa jadi ancaman terhadap komputer itu sendiri, misalnya pencurian perangkat keras atau perangkat lunak, kemudian ada sabotase dan pemerasan. Itu adalah dua kegiatan yang kejahatan ya, kejahatan dunia maya yang dilakukan. Selanjutnya kita lihat karakteristik dari cybercrime. Yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan ini secara ilegal. Itu karakteristik yang pertama. Tanpa hak atau tidak etis, kemudian bisa dilakukan di dalam ruangan atau di dalam wilayah cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan ataupun yang terhubung dengan internet. Nah, ini sudah sangat banyak sekali gitu ya. Apalagi sekarang semua orang berinternet. Tiada hari tanpa internet. Maka sangat banyak sekali yang bisa kita lihat ya, atau mungkin ada yang pernah mengalami kejahatan-kejahatan cyber di sini apa aja. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Nah, misalnya kerugian material atau imaterial ini yang seperti apa? Ya, efek dari cybercrime tadi atau kejahatan dunia maya tadi mengakibatkan sesuatu hal yang merugikan, misalnya sebuah website dihack gitu ya, maka itu adalah sebagai sebuah kerugian dari sebuah perusahaan tersebut atau sebuah organisasi tersebut. Atau misalnya adanya penyusup ya, atau mensabotase informasi-informasi yang ada di dalam website tersebut. Yang keempat, karakteristik dari cybercrime adalah pelakunya ini adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Dan yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan lintas batas negara, atau bisa di luar negeri, atau bisa antar negara ya, misalnya aplikasi kita atau misalnya data kita hilang ternyata dilakukan oleh pihak negara yang dilakukan di luar negara kita sendiri.
bentuk-bentuk cybercrime, kita lihat dari klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama adalah kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Kemudian yang kedua adalah kejahatan yang menyangkut program atau software ya, atau perangkat lunaknya. Kemudian pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya. Misalnya kita tidak memberikan karena kita biasanya kan memberikan sebuah autentikasi ya, atau misalnya memberikan password atau username password, tujuannya adalah supaya lebih aman. Tetapi ternyata ada pihak-pihak yang tidak diinginkan bisa masuk ke dalam aplikasi kita tersebut atau ke dalam program komputer kita dengan tujuan ingin merugikan kita misalnya, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk cybercrime yang selanjutnya adalah tindakan yang mengganggu operasi komputer. Ya tadi seperti tadi sabotase, kemudian kita tiba-tiba laptop atau komputernya di remote misalnya ya, tanpa sepengetahuan kita, atau misalnya kita nggak bisa berbuat apa-apa, komputer kita sudah berpindah ke pihak yang lain. Kemudian tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Itu contoh-contoh dari bentuk-bentuk cybercrime. Tidak hanya dari sisi softwarenya saja, bisa juga dari sisi hardwarenya itu sendiri ya. Nah, kemudian kita lihat cybercrime dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai dengan modus operandinya. Misalnya yang pertama kita lihat ada yang namanya unauthorized access to computer system and service. Artinya apa? Memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasa pelaku kejahatannya atau hacker yang melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem atau pengen tahu, ini sebenarnya bisa nggak sih saya susupi gitu ya. Tertantang, ini saya mau coba deh, bisa nggak ya? Nah, ada yang seperti itu, ada dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya ingin ya dia ingin merusak atau mencuri ya. Ada juga sebenarnya dia pengen tahu aja bisa nggak nih gitu. Kemudian kelompok cybercrime yang selanjutnya adalah illegal content. Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, ini banyak sekali kalau kita lihat ya. Makanya ketika kita mengakses sebuah internet, kita harus tahu mana dulu hal-hal yang baik dan mana dulu hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau illegal content ini adalah dia memasukkan data atau informasi ke internet tentang ya udah yang nggak etis, yang nggak benar gitu dia masukkan. Nah tujuannya mungkin kadang-kadang ya ingin merusak atau misalnya mencuri atau misalnya yang tadi misalnya iseng aja gitu kan, banyak juga yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, data forgery. Data forgery ini adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Mungkin teman-teman yang sedang melakukan online shop atau misalnya teman-teman yang punya toko ya, kadang-kadang suka gini, sudah ditransfer, bukti transfernya mana? Ini buktinya, dia berikan bukti transfer yang palsu ya, yang tidak benar. Kemudian kita percaya, kemudian kita tidak cek dan recek kembali, atau misalnya dia memberikan sebuah yang tadi ya, sampai kita harus memberikan data pribadi atau misalnya nomor kartu kredit, itu adalah masuk ke dalam data forgery. Jadi hati-hati ketika kamu mendapatkan sebuah info atau dokumen, cek dan recek kembali apakah ini benar, ataukah apakah ini benar dia sudah transfer atau misalnya ternyata ini adalah palsu gitu.
Yang keempat adalah cyber espionage. Ini kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya atau database-nya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized atau terhubung dengan jaringan komputer. Nah, kalau ini mungkin kita sering melihat di film gitu ya, disusupi atau misalnya dia dengan sengaja memasuki ke suatu sistem jaringan komputer pihak lain untuk sebagai mata-mata untuk mengecek gitu kan. Ini adalah cyber espionage. Kemudian ada yang namanya cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb atau virus komputer, ataupun suatu program tertentu sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan dengan semestinya, atau bahkan ya hilang gitu ya. Nah, mungkin kita pernah mendengar misalnya ada beberapa teman kita yang tiba-tiba WhatsApp-nya udah nggak bisa diaktifkan, yang tiba-tiba Instagram akunnya tidak bisa diaktifkan lagi, hilang seperti itu. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori cyber sabotage and extortion ya. Jadi dia mengganggu, menghancurkan suatu data punya kita kan ya. Tanpa kita ketahui, tiba-tiba ketika kita ingin membuka atau kita ingin mengakses, oh nggak bisa ya, oh WhatsApp saya langsung hilang, misalnya ada yang ngehack. Itu sering sekali terjadi. Mungkin pernah mengalami, atau teman-teman kamu, teman-teman sekitar lingkungan mungkin pernah mendengar hal-hal yang seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh dari cybercrime atau kejahatan dunia maya. Kemudian yang keenam ada yang namanya offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Misalnya contohnya ini adalah peniruan tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi internet yang nyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Atau dia melakukan jiplak ya, misalnya webnya itu dirubah padahal sebenarnya bukan itu, dengan tujuan nanti adalah ya tadi, misalnya ingin mencuri sebuah informasi atau ingin persaingan bisnis, bisa juga seperti itu ya, tampilannya sama tapi ketika kita cek misalnya link webnya kok aneh, seperti itu. Kita kan juga suka sering ya mendapatkan info dari handphone gitu ya, kamu mendapatkan hadiah begini, buka link ini gitu. Nah, kadang-kadang kita suka harus hati-hati nih, ini beneran linknya atau gimana. Kita nggak ada apa-apa tiba-tiba dapat hadiah 100 juta gitu kan aneh gitu. Nah, bisa aja link tersebut ketika kita buka yang tadi, apakah tiba-tiba jadi virus yang kita buka, jadi aktif virusnya, ataukah kita buka sebuah web kok tampilannya mirip ya tapi ternyata enggak. Nah, itu juga contoh-contoh dari bentuk-bentuk dari cybercrime. Kemudian ada infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti misalnya nomor kartu kredit, nomor PIN, ATM, cacat, atau penyakit tersembunyi lainnya. Jadi makanya teman-teman di sini ketika memiliki data pribadi, lebih baik jangan ditunjukkan ke publik. Kadang-kadang kita suka pengen share status gitu ya, status apa ini, KTP kita share, kemudian tanpa ditutup, atau misalnya barcode itu kita tampilkan, itu harus hati-hati. Kalau memang ingin menampilkan hal-hal pribadi, tutupin apa yang nomor yang perlu ditutupin, misalnya nomor kartu kredit itu nggak perlu ditunjukkan, nomor kartu ATM, kemudian barcode misalnya perlu ditutupin.
nama ya silahkan kalau mau, tapi ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu tunjukkan ke publik, karena banyak orang-orang jahat di luar sana bisa memanfaatkan data pribadi kita tersebut. Jadi nanti dia bisa tahu nih, oh ini jangan sampai terjadi kamu seperti diteror gitu. Kenapa sih? Saya kan tidak melakukan apa-apa. Iya, tapi kamu memberikan sebuah data pribadi ke publik gitu ya. Soalnya kamu mau ngasih tahu nomor rumah kamu adalah seperti ini, kemudian kamu kasih tahu tanggal lahir seperti ini. Jadi orang-orang tahu, orang-orang jahat yang di luar sana memanfaatkan itu untuk merugikanmu. Jadi harus hati-hati. Mana yang boleh ditunjukkan ke publik, mana yang tidak boleh. Nah, ini kemudian ada contoh cybercrime. Cybercrime di sini contoh yang pertama adalah hacker dan cracker. Nah, hacker di sini adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengamanan lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang ataupun informasi. Jadi dia hanya explore aja, itu hacker. Kemudian ada yang namanya cracker. Cracker ini bukan biskuit, cracker. Cracker di sini adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sekali waktu juga melumpuhkan keseluruhan sistem komputer. Jadi cracker ini adalah sisi negatifnya, dia yang melakukan pengerusakan. Kalau hacker ini adalah keinginan untuk melakukan eksplorasi, tapi tidak ingin melakukan tindakan pengerusakan ataupun pencurian. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mendengar ya, sebenarnya ketika ada seseorang melakukan menyusupi sebuah sistem komputer, itu ada dua. Apakah sisi positif atau juga sisi negatif? Ada yang positif, seperti pernah kita mendengar bahwa ada orang Indonesia yang mampu menyusup masuk ke dalam jaringan komputer satelit ya. Jadi dengan dia mampu menyusup ke sistem satelit di sana, dia mampu memutar berapa derajat satelit tersebut. Itu adalah hal yang positif, ya kan? Itu adalah hal yang positif. Tapi ada juga orang-orang yang melakukan penyusupan atau masuk ke dalam sistem jaringan orang lain dengan tujuan yang tadi, pencurian, kemudian pengerusakan, ingin membuat ya melakukan kejahatan ya terhadap pihak lain. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatif. Mungkin tidak hanya sisi negatif yang banyak juga yang sisi positifnya ya. Nah, ketika teman-teman ingin belajar nih, pengen tahu nih gimana sih caranya ketika menyusup ke dalam sebuah sistem komputer, iseng-iseng gitu ya. Jadi kalau misalnya berpikir seperti itu, ayo berpikir positif. Saya melakukan ini adalah untuk apa? Tidak untuk melakukan pencurian, pengerusakan, dan lain sebagainya. Nah, penggolongan hacker dan cracker ini ada 3 ya. Ada recreational hacker, ini kejahatan yang dilakukan netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan dalam sistem security sebuah perusahaan. Jadi ini biasanya netter baru, atau misalnya dia penasaran aja nih, pengen ini gimana ya sisi security-nya, kira-kira oke nggak perusahaan ini gitu kan. Nah, itu namanya recreational hacker. Ada juga cracker atau criminal minded hacker. Nah, ini pelaku memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan pengrusakan data. Tipe kejahatan ini biasanya dilakukan dengan bantuan orang dalam. Nah, kalau yang cracker atau criminal minded hacker ini adalah dari sisi negatifnya, dia memang benar-benar ingin melakukan pengerusakan data, sabotase, ingin mengambil keuntungan finansial. Kemudian penggolongan hacker yang ketiga adalah political hacker, aktivis politis atau sebutannya hacktivis ya, melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Jadi ini kejahatan dunia maya dari sisi politik. Jadi tujuan dia adalah politik, ingin bersaing dengan lawan politiknya, tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Kemudian ada juga yang namanya
selain tadi hacker, contoh cybercrime, hacker dan cracker, ada juga namanya denial of service attack. Ini adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakainya. Secara khas, targetnya adalah menjadikan host halaman web tidak ada di internet. Hal ini merupakan kejahatan komputer yang melanggar kebijakan penggunaan internet. Jadi, denial of service attack ini adalah dia masuk menyusup ke dalam sistem komputer kita dan kita tidak bisa melakukan apa-apa di dalam komputer kita tersebut. Seperti sudah pindah tangan gitu ya. Nah, ciri-ciri dari denial of service attack ini adalah memaksa komputer korban untuk mereset ya, atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkan. Yang kedua adalah menghalangi media komunikasi antara pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi komunikasi. Jadi seperti diputus gitu loh. Saya punya Facebook misalnya, tiba-tiba ada penyusup, dia ambil alih Facebook saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi terhadap Facebook, mau buka juga nggak bisa, mau buka artinya mau dihapus gitu ya, nggak bisa. Nah, itu denial of service attack. Kemudian contoh cybercrime yang selanjutnya adalah pelanggaran piracy, pembajakan software, pembajakan software aplikasi dan lagu dalam bentuk digital. Ini sangat banyak sekali. Ini namanya pelanggaran piracy ya, merupakan salah satu pelanggaran software dan lagu dibajak melalui download dari internet dan dikopi ke dalam CD-ROM yang selanjutnya diperbanyak, dijual belikan, mendapatkan keuntungan. Itu yang pelanggaran piracy. Kemudian contoh cybercrime yang selanjutnya adalah fraud, merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contohnya adalah situs lelang fiktif, melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Nah, ini fraud namanya ya. Kemudian ada yang namanya gambling. Gambling ini perjudian. Jadi perjudian ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga ada perjudian yang secara cyber atau skalanya global gitu ya, atau main judi online gitu. Nah, itu namanya gambling. Kemudian contoh cybercrime selanjutnya adalah pornografi and pedofilia. Misalnya kalau pornografi adalah kejahatan yang menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, kegiatan seksual lainnya dengan tujuan untuk merusak moral. Jadi ini harus hati-hati nih, karena di era internet sekarang ini kita semuanya bebas mau ngapain, mau lihat apa semuanya ada di internet. Jadi kamu harus mampu memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang memberikan sesuatu hal yang mampu meningkatkan mutu diri, mana yang tidak. Nah, sangat banyak sekali di internet. Dunia cyber selain mendatangkan kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga menghadirkan dunia foto pornografi melalui news, grup, chatroom, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya bisa juga dilakukan pelecehan seksual melalui email, website, atau chat program ya. Jadi sebenarnya pelecehan seksual itu nggak hanya misalnya kamu jalan di sweet-sweetin ya, di pinggir jalan, nggak gitu. Tiba-tiba ada yang mengirimkan foto tanpa busana misalnya ke WhatsApp kamu, itu salah satu pelecehan seksual loh. Hati-hati, jangan sampai kamu anggap itu adalah sesuatu yang biasa aja, jangan. Atau misalnya melalui email, atau tiba-tiba kita buka website, tiba-tiba ada muncul pop up yang nggak benar ya. Nah, itu salah satu dari pornografi and pedophilia tadi. Kemudian contoh cybercrime yang selanjutnya adalah data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Nah, ini tadi sudah dibahas sebelumnya ya, bahwa dia memalsukan dokumen-dokumen yang ada di internet. Dengan tadi tujuannya adalah untuk keuntungan ya, bisa keuntungan, bisa ingin mengambil alih, dan lain sebagainya. Ini ada istilah-istilah dalam cybercrime. Yang pertama adalah probing, aktivitas yang dilakukan untuk melihat service apa saja yang tersedia di server target. Kemudian ada phishing ya, ini sering kita lihat nih phishing.
email penipuan yang seakan berasal dari sebuah toko, bank, atau perusahaan kartu kredit. Email ini mengajak Anda untuk melakukan hal, misalnya verifikasi informasi kartu kredit, mengupdate password, dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati. Jadi ketika kita ingin menemukan atau mendapatkan sebuah email atau misalnya sebuah SMS yang ada di handphone, itu harus hati-hati, cek dan recheck kembali, karena kadang-kadang terjadi phishing namanya. Ketika kita buka link tersebut, ternyata kita sudah masuk ke dalam perangkapnya mereka. Seperti itu, kita nggak bisa balik lagi, kita harus memberikan nomor kartu kredit, jangan. Ya, sebuah bank itu, atau misalnya dia minta PIN ATM, itu nggak pernah. Yang namanya bank itu nggak akan pernah meminta PIN ATM-nya berapa, tidak pernah. Nah, harus hati-hati. Kemudian istilah yang lainnya adalah cyber espionage. Ya, ini tadi udah kita bahas ya, mata-mata ya, kejahatan yang memanfaatkan internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran itu. Kemudian ada yang namanya offense against intellectual property. Kejahatan ditujukan terhadap haki yang dimiliki pihak lain di internet, atau seperti pencurian haki lah ya, hak kekayaan intelektual. Nah, ini kita lihat contoh kasus di Indonesia masalah cybercrime ya. Artinya di sini adalah permasalahan yang global ya. Efek dari cybercrime tadi adalah secara global. Misalnya money laundering, erat kaitannya dengan kegiatan mentransfer dana. Ini sangat banyak sekali kita lihat, apalagi kasus-kasus karena contohnya kasus-kasus korupsi gitu ya, itu mereka melakukan yang namanya money laundering atau transfer dana besar-besaran ke yang lain gitu ya. Makanya ketika KPK memeriksa gitu, biasanya dia akan memeriksa, ini ada dana sangat besar sekali ditransfer ke A, dana ini sangat besar sekali ditransfer ke B. Itu sesuatu hal yang patut dipikirkan, itu pertanyakan, ini kenapa tiba-tiba transfer dana besar seperti itu. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah masalah krisis di Timor Timur, sempat terjadi peperangan antara hacker Indonesia dan Australia, serta ketika hubungan Indonesia dan Malaysia yang memanas karena masalah perbatasan, situs pemerintah Malaysia sempat di-deface oleh hacker Indonesia, dan dari Malaysia juga membalas dengan deface situs pemerintah Indonesia. Jadi kayak perang gitu, tapi perang melalui jaringan internet gitu ya, atau dunia maya. Kemudian ada juga kasus Dhani Firmansyah, ini kalau nggak salah udah lama ya, kalau baca beritanya, konsultan teknologi informasi, dia membobol situs milik KPU ya, ini masalah pemilu ya, membobol situs KPU dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama yang unik. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kejahatan-kejahatan dunia maya ini kita harus hati-hati, jangan memberikan sebuah data-data yang pribadi ya, privacy. Ada hal-hal yang harus kita tidak tampilkan ke publik ya, seperti itu. Kemudian kamu juga harus mampu memilah mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.